Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Komandan Bai Feng berkata dengan marah, "Tahu, aku sudah memberi tahu mereka berdua bahwa Yuner sangat membutuhkan ruang untuk pasir hisap emas, dan keduanya masih menduduki tambang. Aku juga membiarkan pamanku memberitahumu, dan biarkan Anda menemukan pasir hisap emas space lain, jangan coba-coba memikirkan sumber tambang di pegunungan Hongmeng," ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya perlahan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sialan, itu terlalu menipu. Paman, apa alam mereka berdua?" ucap Tan Yun. Bai Feng komandan muda itu berkata, "Meskipun aku tidak bisa melihat alam mereka berdua, tapi aku mendengar bahwa karena mereka berdua mengabdikan diri untuk menyempurnakan seni, kultivasinya tidak terlalu tinggi. Zhao Wuyi adalah Raja Dewa kelas 1, Yang Yuxin adalah Raja Dewa kelas 2, dan selain itu, keduanya memiliki kekuatan untuk melampaui Raja Dewa kelas 4, ucap Bai Feng. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan sedikit rasa dingin. "Oke, sangat bagus, saya ingin bertemu mereka. Paman, Anda datang untuk memimpin dan menemani saya dalam perjalanan ke pegunungan Hongmeng," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Tuan Bai Feng berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner, jangan impulsif, levelmu terlalu rendah, kamu bukan lawan mereka," ucap Bai Feng. "Paman, jangan khawatir, aku tidak pergi untuk bertarung dengan mereka, aku hanya ingin mendapatkan tambang itu kembali," Tan Yun berkata. "Ayo pergi, segera pergi," ucap Tan Yun. Wosh! Pada saat ini, Sen Subing terbang keluar dari menara ruang dan waktu. "Suamiku, aku akan menemanimu pergi," ucap Subing. Tan Yun berkata dengan sedikit senyum, "Budaya dengan ketenangan pikiran untuk meningkatkan kekuatanmu, jangan khawatir tentang aku bisa mengatasinya," ucap Tan Yun. "Kalau begitu biarkan Zishan menemanimu," kata Sen Subing. "Tidak," Tan Yun berkata, "Zishan adalah seorang orc, kecepatan kultivasinya lebih lambat dariku, biarkan dia mundur dan berlatih dengan baik," ucap Tan Yun. Transmisi suara Tan Yun berkata, "Jika saya tidak menggunakan seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng dan kekuatan gaib lainnya, saya harus setara dengan Raja Dewa tingkat 5 biasa," ucap Tan Yun lewat transmisi suara. "Yah, lalu aku lega," ucap Sen Subing tersenyum, dan menyaksikan Tan Yun dan Tuan Bai Feng pergi. Kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou kelas tertinggi dan membawa Bai Feng ke kota militer tertinggi dalam 3 bulan, tiba di Hongmeng kota ilahi lagi, dan akhirnya butuh 1,5 tahun untuk mencapai kedalaman pegunungan Hongmeng. "Yuner, tambangnya ada di depan," ucap Tuan Bai Feng mengarahkan arah, dan Tan Yun mengendarai perahu Shenzhou, melewati pegunungan yang penuh dengan esensi ilahi dan mengaburkan langit dan matahari. Setelah minum secangkir teh, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang ke langit dan mendarat di bawah Xiong Feng yang menjulang tinggi. Tetapi Tan Yun melihat ratusan anak muda di tanah suci besar menambang sebuah tambang. Ketika Tan Yun dan Tuan Muda Bai Feng menyapu Shenzhou dan berjalan menuju sumber tambang, salah satu pemuda dari Dewa Suci kelas 9 menatap Tuan Muda Bai Feng dan berkata tanpa ragu, "Mengapa kamu di sini lagi? Cepatlah naik," ucap pemuda itu. Nama pemuda itu adalah Zhao Wuzong, sepupu dari kakak senior Tan Yun. Zhao Wuzong telah mendengar tentang seseorang bernama Jing Yun, yang merupakan murid langsung dari Lingxia Tianzun, tetapi dia sendiri belum pernah bertemu dengan Tan Yun. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun dia tidak dapat melihat Si Wei milik Tan Yun, dia tidak mengambil Tan Yun serius. Di dalam hatinya, sepupunya adalah murid ketiga Lingxia Tianzun, dan orang yang berani tidak menghormatinya belum lahir. Wosh! Sosok Tan Yun melintas, dan dia mengangkat lengan kanannya dan melambai tiba-tiba, retak. Sebuah tamparan di wajah, menamparkan wajah Zhao Wuzong. Puff! Zhao Wuzong menyemburkan seteguk darah bercampur dengan giginya, dan dipompa 100 kaki jauhnya, tubuhnya tertanam di gunung dengan boom. "Sialan, kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa aku?" ucap Zhao Wuzong terkejut dan bergegas keluar dari gunung. Bang! Wajah Tan Yun tanpa ekspresi, dia naik ke udara, dan dengan sekejap, dia muncul di depan Zhao Wuzong, dan menamparkan wajah Zhao Wuzong dengan tamparan backhand.
Zhao Wuzong seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan tubuhnya menabrak gunung lagi. Dalam adegan ini, ratusan Dewa Suci Agung yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda tampan berjubah ungu di depannya akan begitu berani sehingga dia berani menyerang Zhao Wuzong. Sialan, saya pikir Anda tidak sabar, ucap Zhao Wuzong bangkit dari gunung dengan hidung memar dan wajah bengkak. Saat Tan Yun menghilang dari udara tipis, dia muncul di sebelah Zhao Wuzong di detik berikutnya, kirinya tangan berubah menjadi cakar dan mencubit lehernya. Papa. Tan Yun berdiri di udara, mencubit leher Zhao Wuzong dengan tangan kirinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya memukul dengan keras. Pipi Zhao Wuzong membengkak menjadi kepala babi, dan dia berhenti ketika dia melihat bintang emas. Bang! Tan Yun melemparkan Zhao Wuzong ke tanah dengan tangan kirinya, menunjuk komandan muda Bai Feng dan berkata, berlututlah mengakui kesalahannya, ucap Tan Yun. Zhao Wuzong menggelengkan kepalanya yang pusing dan berteriak, aku sepupu Zhao Wuyi, murid ketiga Lingxia Tianzun, jika kamu berani menghinaku seperti ini, sepupuku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Zhao Wuzong. Setelah menunggu kata-kata Zhao Wuzong, suara Tan Yun menjadi lebih dingin, berlututlah dan minta maaf, ucap Tan Yun. Cendekiawan bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan, aku tidak akan berlutut, ucap Zhao Wuzong meraung. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menendang lutut kanan Zhao Wuzong, retak. Kabut darah memenuhi udara, lututnya pecah, dan kakinya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Ah kakiku, Zhao Wuzong berguling-guling di tanah kesakitan. Yuner, lupakan saja, ucap Komandan Bai Feng buru-buru mematahkan semangatnya. Dia khawatir jika Tan Yun memperlakukan Zhao Wuzong seperti ini, Zhao Wu akan mempermalukan Tan Yun saat dia mengetahuinya. Paman, jika dia memarahiku, aku tidak peduli padanya, tapi aku tidak bisa dia memarahimu, kata Tan Yun, menghadap Zhao Wuzong yang berteriak di tanah, dan berkata dengan keras. Jika bukan karena sepupumu adalah kakak laki-laki ketigaku, demi itu, kamu sudah menjadi mayat. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk berlutut dan meminta maaf. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan mati, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zhao Wuzong tertegun sejenak, dan diam-diam berkata, aku akan memberitahu semua saudara dan saudariku, dan pemuda ini menyebut dirinya sepupuku sebagai kakak laki-laki ketiganya. Dan komandan muda, Bai Feng, memanggilnya Yuner, ucap Zhao Wuzong di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Zhao Wuzong memandang Tan Yun dan berkata, mungkinkah kamu Jing Yun, ucap Zhao Wuzong. Ya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Zhao Wuzong menunjukkan sedikit keganasan, dan dia berpikir dalam hati, orang baik tidak akan menderita kerugian langsung, Jing Yun, tunggu aku harus membiarkan sepupuku membalas dendam, ucap Zhao Wuzong. Zhao Wuzong melangkah dari tanah dengan satu kaki. Dia bangkit, dan hendak berlutut di depan Komandan Bai Feng ketika Tan Yun berkata, baru saja ada sedikit keganasan di matamu, penghinaan dan membiarkan sepupumu membelamu, ucap Tan Yun. Tidak, Zhao Wuzong melihat Tan Yun yang ganas, dahinya penuh dengan keringat dingin. Jika kamu tidak memilikinya, mengapa kamu tidak berlutut, apakah tidak nyaman bagimu jika hanya memiliki satu kaki yang tersisa? Tan Yun berkata, karena itu tidak nyaman, maka aku akan membantumu dengan baik, ucap Tan Yun. Tan Yun menendang kaki Zhao Wuzong yang lain dan mematahkannya. Zhao Wuzong berteriak dan berlutut dengan satu lutut di depan Komandan Bai Feng. Tuan muda Bai Feng, maafkan saya, generasi muda yang tidak tahu etiket, kata Zhao Wuzong dengan wajah memerah. Huff. Komandan Bai Feng mendengus dingin, mengabaikan Zhao Wuzong. Pada saat ini, Tan Yun menginjak dada Zhao Wuzong dan berkata dengan dingin, sumber tambang pasir hisap emas ruang angkasa ini adalah milikku, dan aku akan menyerahkan pasir hisap emas ruang angkasa yang telah kamu tambang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zhao Wuzong menanggung beban berat, rasa sakit di sekujur tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda Jing, saya tidak bisa memberi Anda ruang pasir hisap emas. Ini dari sepupu saya dan senior Yang, ucap Zhao Wuzong. Saya menyuruh Anda untuk menyerahkannya, Anda menyerahkannya selesai, tidak peduli apa, ucap Tan Yun. Tan Yun memarahi, kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan, dada Zhao Wuzong perlahan runtuh, dan mulutnya terus menyemburkan darah.
Oke, aku akan membayar, kata Zhao Wuzong dengan suara gemetar, membalik tangan kanannya, cincin ilahi muncul dari udara tipis. Ketika Tan Yun memberi isyarat, cincin ilahi diambil ke tangannya, dan Tan Yun melepaskan indera ilahi ke dalamnya, dan menemukan butiran pasir ruang emas di dalamnya, menumpuk setinggi 100 meter. Tidak diragukan lagi itu adalah pasir hisap emas ruang angkasa. Setelah Tan Yun meletakkan cincin itu, dia membungkuk dan melepas cincin di jari Zhao Wuzong, dan menemukan bahwa tidak ada ruang untuk pasir hisap emas di dalamnya. Retak, Tan Yun melemparkan cincin surgawi ke wajah Zhao Wuzong, melihat kembali ke ratusan anak muda di alam suci agung, dan tidak diragukan lagi bertanya, apakah Anda masih memilikinya, ucap Tan Yun. Ratusan suci agung menggelengkan kepala dan memberi tahu Tan Yun untuk menambang pasir hisap emas dari ruang yang keluar disimpan oleh Zhao Wuzong, dan dia tidak memilikinya sendiri. Terlepas dari apakah yang dikatakan ratusan orang itu benar atau tidak, Tan Yun meminta mereka melepas cincin surgawi untuk memeriksa dengan cermat, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan pasir hisap emas ruang angkasa. Tan Yun mengangkat kaki kanannya di dada Zhao Wuzong, dan berkata dengan ringan, kamu bisa keluar. Ingatlah untuk memberitahuku kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan keempat, jangan terlalu mendominasi, dan jangan menyentuh barang orang lain. Pergi, ucap Tan Yun. Melihat kata-kata Tan Yun, seorang suci agung berkorban untuk Shenzhou dan buru-buru membawa Zhao Wuzong ke Shenzhou. Setelah itu, mengendarai Shenzhou yang membawa ratusan orang suci agung, dia naik ke langit dan terbang keluar dari pegunungan Hongmeng. Paman, lanjutkan menambang sekarang, kata Tan Yun sambil tersenyum. Oke, setelah Komandan Bai Feng menjawab, dia mengorbankan sebuah kuil di dalam mansetnya. Segera, 30.000 tentara Bai terbang keluar dari kuil dan mulai menambang pasir hisap emas ruang angkasa. Komandan muda Bai Feng memandang Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, mengapa kita tidak segera pergi dari sini? Zhao Wuzong pasti akan memberitahu Zhao Wei dan Yang Yuxin tentang ini. Aku khawatir kehadiran mereka akan merugikanmu, ucap Bai Feng. Tan Yun berkata dengan percaya diri, Paman, jangan khawatir, tentara akan memblokir air dan menutupi tanah, tambang itu milik kita. Apa yang kita takutkan dari mereka, ucap Tan Yun. Shenzhou yang membawa ratusan orang, ditangguhkan di luar kota ilahi Hongmeng. Sekarang cedera Zhao Wuzong telah pulih. Setelah dia menyapa Jenderal Dewa yang menjaga gerbang Tuhan, Jenderal Dewa membuka gerbang kota. Segera, Zhao Wuzong mengendarai Shenzhou ke Hongmeng Sencheng dan langsung pergi ke pegunungan yang indah di belakang Hongmeng Sensan. Jauh di dalam pegunungan, ada 9 puncak utama. Kuil tempat Mu Zhen Tianzun tinggal dan berlatih berada di puncak utama pertama. Di puncak utama kedua adalah murid kedua Lingxia Tianzun, yaitu Yu Qihao. Di puncak utama ketiga adalah murid ketiga Lingxia Tianzun, yaitu Zhao Wei. Puncak utama keempat adalah tempat kultivasi kakak perempuan keempat Tan Yun, yaitu Yang Yuxin. Yang kelima adalah tempat kultivasi saudara senior kelima Tan Yun, yaitu Ling Wuting. Keenam adalah tempat di mana kakak senior Tan Yun, yaitu Shen Wei. Kursi ketujuh adalah kakak senior Tan Yun. Tempat di mana senior ketujuh Wu Yu berkultivasi. Kedelapan adalah tempat di mana saudara perempuan Tan Yun, yaitu Luo Yu. Gedung kesembilan adalah tempat saudara laki-laki Tan Yun, yaitu Shao Yuan. Zhao Wuzong mengendarai perahu Shenzhou, mendarat di puncak utama ketiga, menyapu perahu Shenzhou, dan berjalan menuju istana yang megah, berteriak, "Sepupu," ucap Zhao Wuzong. Seorang pelayan cantik berjalan keluar dari istana, membungkuk kepada Zhao Wuzong dan berkata, "Tuan Zhao, tuanku tidak ada di sini." Tuan Lingxia Tianzun memanggil tuan dan saudara-saudari tuan yang lain ke istana ilahi Hongmeng, ucap pelayan itu. Oke, saya mengerti, ucap Zhao Wuzong. Setelah Zhao Wuzong menjawab, dia naik perahu Shenzhou, membawa ratusan orang suci agung, terbang menuju gunung suci Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, di puncak Hongmeng Sensan, di Hongmeng Senfu, di kuil surga, di aula utama, Lingxia Tianzun duduk tegak di kursi. Berdiri di kedua sisinya adalah saudara kandung, Li Ximin dan Li Xiyin yang sudah menjadi kaisar suci kelas 4. Di tengah aula, ada 5 pria dan 4 wanita berdiri dengan hormat. Laki-laki tampan dan perempuan memikat. 9 orang adalah 9 murid langsung Lingxia Tianzun.
Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, katakan padaku, ranah apa yang telah kamu capai dalam 4 teknik alkimia, susunan, perkakas, dan jimat sekarang, ucap Lingxia Tianzun. Tahap tingkat tinggi tingkat ke-11 berarti bahwa dia adalah master artefak tingkat tinggi tingkat ke-11, alkemis tingkat tinggi tingkat ke-11, penyihir tingkat tinggi tingkat ke-11, dan master formasi ilahi tingkat tinggi tingkat ke-11. Itu dapat memperbaiki artefak tingkat tinggi kelas 11, pil ilahi kelas tinggi kelas 11, rune kelas tinggi kelas 11, dan formasi ilahi kelas 11 kelas tinggi, ucap Muzhen Tianzun. Ya, sangat bagus, Lingxia Tianzun tersenyum puas. Muzhen, kamu mengambil jurusan teknik kultivasi, dan sekarang kamu bukan hanya alam abadi kelas 1, tetapi 4 teknik secara bersamaan dapat mencapai urutan ke-11, ini benar-benar tidak mudah, ucap Lingxia Tianzun. Terima kasih atas pujian Anda, Guru, Anda telah mengajari saya dengan baik, kata Muzhen Tianzun. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan bertanya, bagaimana denganmu, ucap Lingxia Tianzun. Yu Qihao, murid kedua dari Raja Dewa tingkat 9, berkata dengan hormat, kembali ke guru, alkimia murid telah mencapai tingkat rendah rasa hormat manusia, ucap Yu Qihao. Iya. Lingxia Tianzun memuji, orang-orang tingkat rendah menghormati master alkimia, itu bagus, sangat bagus, ucap Lingxia Tianzun. Kembalilah ke guru, murid ketiga Zhao Wuyi dengan hormat berkata, murid ini sudah menjadi master suci, ini berarti dia dapat memperbaiki artefak ilahi penghormatan manusia dengan kualitas tertinggi, ucal Zhao Wuyi. Oke, sangat bagus, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, kamu sudah sangat mahir dalam seni pemurnian, tetapi kamu harus bergegas dan meningkatkan wilayahmu. Kakak senior berada di alam Raja Dewa kelas 9, dan kamu adalah alam Raja Dewa kelas 1, ucap Lingxia Tianzun. Zhao Wu berkata dengan hormat, Guru, aku ingat ajaran guru, ucal Zhao Wuyi. Pada saat ini, Lingxia Tianzun menemukan sosok di luar aula. Setelah dia mengetahui bahwa itu adalah sepupu dari 3 murid, dia berkata, Wu Zong, masuk, ucap Lingxia Tianzun. Baik Tuan Tianzun, setelah Zhao Wuzong memasuki aula, dia berlutut dan bersujud, sujud kepada Tuan Tianzun, ucap Zhao Wuzong. Baiklah, bangun, Ling setelah Xia Tianzun bertanya dia untuk bangun, dia bertanya, apakah Anda di sini untuk menemukan sepupu Anda, ucap Lingxia Tianzun. Iya, Tuan Tianzun, ucap Zhao Wuzong. Sepupu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu-ragu, kata Zhao Wuyi. Sepupu, Zhao Wuzong berbisik, tambang pasir hisap emas spasial dirampok, dan pasir hisap emas spasial yang kami bekerja sangat keras untuk menambang selama 5 tahun juga dirampok. Kakiku juga patah, dan aku hampir kehilangan nyawaku, jadi aku melarikan diri kembali, ucap Zhao Wuzong. Mendengar ini, Zhao Wuyi segera menjadi marah, gemetar karena marah, katakan, siapa yang menyakitimu dan siapa yang merampas emas luar angkasamu pasir apung, ucap Zhao Wuyi. Pada saat ini, Yang Yuxin yang cantik dan pemalu, dadanya berombak karena marah, siapa yang berani bahkan merampokku dan kakak laki-laki ketiga, ucap Yang Yuxin. Pada saat ini, Zhao Wuyi dan Yang Yuxin benar-benar marah. Zhao Wu telah lama naksir Li Xiyin. Dia awalnya ingin memperbaiki senjata ajaib untuk Li Xiyin setelah menambang pasir hisap emas ruang angkasa, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dirampok. Adapun Yang Yuxin, dia sudah diam-diam berjanji pada Li Ximin, dan dia juga berencana menggunakan pasir hisap emas spasial untuk memperbaiki senjata ajaib untuk Li Ximin. Tentu saja, Zhao Wuyi tidak pernah mengaku kepada Li Xiyin, dan Yang Yuxin tidak pernah mengungkapkan hatinya kepada Li Ximin, tetapi mereka berdua memberitahu Li Xiyin dan Li Ximin tentang memurnikan senjata ajaib. Pada saat ini, ketika Li Ximin mendengar bahwa pasir hisap emas ruang angkasa dirampok, dia segera berkata dengan tidak senang, Zhao Wuzong, katakan padaku, siapa yang begitu berani merampok pasir hisap emas ruang angkasa, ucap Li Ximip. Itu benar, kata Li Xiyin dengan dingin, kamu katakan, ucap Li Xiyin. Mendengar bahwa barang-barang muridnya dirampok, Lingxia Tianzun juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Zhao Wuzong berkata dengan jujur, sepupu, Tuan Muda Li, Nona Li, orang yang mencuri pasir hisap emas ruang angkasa, adalah Tuan Muda Jing Yun, ucap Zhao Wuzong. Apa?
Apakah itu saudara muda? Ucap Zhao Wui mengerutkan kening, hatinya meledak karena marah. Alasan mengapa dia sangat marah adalah karena dia tahu bahwa wanita yang dia cintai, Li Xiyin, diam-diam berjanji pada Tan Yun. Yang paling dia benci adalah Tan Yun. Apa yang membuat adik laki-laki junior merampokku dan kakak laki-laki ketiga dari ruang pasir hisap emas, itu benar-benar terlalu banyak, ucap Yang Yuxin berkata dengan ekspresi tidak senang. Dan Lingxia Tianzun mengerutkan kening, ketika Yuner merampok pasir hisap emas luar angkasa, apakah dia tahu bahwa pasir hisap emas luar angkasa itu milik kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan keempat, ucap Lingxia Tianzun. Lapor kepada Tuan Tianzun, Zhao Wuzong berkata, dia tahu, tetapi Tuan Muda Jing sangat mendominasi, dia terus menamparkan wajah saya, hampir menjatuhkan saya, menghapus kaki saya dan memaksa saya untuk berlutut, ucap Zhao Wuzong. Kamu berbicara omong kosong, ucap Li Xiyin yang awalnya tidak senang, bahkan lebih tidak senang saat ini. Tapi kali ini, ketidaksenangannya bukan karena pasir hisap emas ruang angkasa dirampok, tetapi karena dia membenci orang lain untuk memfitnah Tan Yun seperti ini. Li Xiyin berkata, aku tahu seperti apa Jing Yun, dia adalah pria sejati yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi benar dan salah, dan pada saat yang sama tidak takut pada provokasi siapapun. Aku tidak percaya alasan untuk menyakitimu, ucap Li Xiyin. Pada saat ini, Li Ximin bergema, saudaraku benar, aku juga tahu betul apa itu saudara Jing Xian. Zhao Wuzong, katakan yang sebenarnya, mengapa saudaraku Jing Xian memukulmu, mengapa dia merebut emas luar angkasa pasir apung, ucap Li Ximip. Pada saat ini, Zhao Wui maju selangkah dengan ekspresi muram, masalah ini, izinkan saya memberitahu Anda. Beberapa tahun yang lalu, saya meminta seseorang untuk menanyakan sumbernya, tambang pasir hisap emas luar angkasa, dan Tuan Muda Bai Feng juga membantu adik laki-laki mencarinya. Jadi, adik laki-laki dan saya sama-sama mengetahui berita bahwa pasir hisap emas spasial jauh di dalam pegunungan Hongmeng. Saya sedang mundur pada saat itu, jadi orang-orang saya memberitahu saya terlambat sebulan, tetapi ketika saya pergi ke kedalaman pegunungan Hongmeng, Komandan Muda Bai Feng telah memimpin orang-orang ke tambang. Sebelum Zhao Wuzong menyelesaikan kata-katanya, Li Xiyin mengangkat alisnya, jadi, kau mengusir Komandan Muda Bai Feng. Kalau begitu, jika tebakanmu salah, pasti Komandan Muda Bai Feng yang memberitahu Jing Yun tentang masalah ini, dan setelah Jing Yun mengetahuinya, dia dan Komandan Muda Bai Feng datang ke pegunungan Hongmeng lagi dan berkonflik dengan sepupumu, ucap Li Xiyin. Melihat Li Xiyin begitu protektif terhadap Tan Yun, paru-paru Zhao Wu hampir meledak karena marah, dia berkata dengan tajam, tidak peduli apa, dia tidak bisa menyakiti siapapun, ucap Zhao Wui. Oke, berhenti berdebat, Lingxia Tianzun berkata, Yuner adalah adik laki-lakimu, kamu tidak bisa membiarkannya sedikit. Baiklah, biarkan Yuner membagi pasir hisap emas ruang menjadi dua untukmu, kamu harus selaras dengan saudara dan saudarimu, ucap Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun memandang Zhao Wuzong dan memerintahkan, pergi ke pegunungan Hongmeng dan biarkan Jing Yun datang ke istana ilahi Hongmeng. Pada saat yang sama, biarkan dia berkumpul dengan kakak perempuan dan kakak laki-laki seniornya, ucap Lingxia Tianzun. Baik Tuan Tianzun, ucap Zhao Wuzong membungkuk untuk menerima perintah, mundur beberapa langkah, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Lingxia Tianzun memandang 9 murid dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki kecil luar biasa, dia tidak hanya berbakat, tetapi dia juga sangat cerdas. Setelah adik laki-lakimu datang, kamu dapat menekan kerajaan, dan kamu dapat berdiskusi dengan adik laki-laki juniormu, dan omong-omong, beri dia beberapa petunjuk tentang jalan kembali ke Tuan, ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, 9 orang merespons secara berurutan. Mu Zhen Tianzun mencibir di dalam hatinya, adik muda adalah penguasa wanita beracun Anda, dan pemahamannya tentang seks memberitahu kami bahwa bahkan Anda, wanita beracun itu, jauh di belakang, ucap Mu Zhen Tianzun. Pada saat ini, Yang Yuxin berkata kepada Zhao Wu secara genetik, kakak ketiga, ketika Jing Yun datang, mari kita perbaiki dia dengan benar, ucap Yang Yuxin. Baiklah, Zhao Wu berkata dengan nada, dia mematahkan kaki sepupuku, aku harus membuatnya terlihat bagus, ucap Zhao Wui. 1 bulan yang lalu, jauh di pegunungan Hongmeng,
Tan Yun berbaring di rumput kiki dengan rumput ekor anjing di mulutnya, kakinya bersilang, dan dia menyenandungkan lagu kecil dengan cukup nyaman. Dia memperkirakan bahwa setelah penambangan sumber biji di sini, pasir hisap emas ruang angkasa akan cukup untuk memperbaiki menara ruang waktu sendiri. Nah, anak ini ada di sini lagi, ucap Tan Yun melihat Zhao Wuzong mengendarai Shenzhou, berlari kencang dari langit, dan terbang ke tanah dalam sekejap mata. Tan Yun melompat, wajahnya tiba-tiba dingin. Puan Jing, jangan salah paham, Tuan Lingxia Tianzun akan membiarkan Anda segera berangkat dan pergi ke Istana Ilahi Hongmeng, kata Zhao Wuzong. Apa yang akan kamu lakukan? Ajarkan harimau untuk meninggalkan gunung, Tan Yun mencibir, biarkan aku pergi, dan orang-orangmu akan datang untuk berurusan dengan pamanku, ucap Tan Yun. Tuan Muda Jing, kamu telah salah paham, ucap Zhao Wuzong buru-buru memadatkan gambar memori. Tan Yun melihat melalui video bahwa tujuan Lingxia Tianzun melepaskannya adalah membiarkan dirinya memberikan setengah dari pasir hisap emas ruang kepada Zhao Wuyi dan Yang Yuxin. Tan Yun mencibir dalam hatinya, setengah dari itu, bermimpi. Aku tidak akan memberimu sebutir pun, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Master Bai Feng dan berkata, Paman, aku akan pergi ke sana, Anda dapat menambang di sini dengan tenang. Ketika saya selesai, saya akan datang dan menemui Anda, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melompat ke Shenzhou Zhao Wuzong, bersandar di tepi Shenzhou seperti seorang paman, memandang Zhao Wuzong yang tidak senang, dan berkata dengan setengah tersenyum, mengapa, naik ke atas Anda? Shenzhou, ini untuk wajah Anda, apakah Anda tidak bahagia, ucap Tan Yun. Tidak berani, saya senang, ucap Zhao Wuzong berbicara dengan senyum yang kuat, dia ingin membunuh Tan Yun. Karena kamu sangat senang, mengapa kamu masih berdiri di sana, ayo pergi, teriak Tan Yun. Ya, ayo pergi, ucap Zhao Wuzong mengendarai Shenzhou dan terbang keluar dari pegunungan Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Zhao Wuzong dan bertanya apakah dia punya trik lain untuk berurusan dengan Tuan Muda Bai Feng. Zhao Wuzong mengatakan tidak. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia pergi tanpa khawatir. Sebulan kemudian, di Istana Ilahi Hongmeng, di Aula Tianzun. Jing Yun, kamu di sini, ucap Li Xin yang berada di samping Lingxia Tianzun, tersenyum ketika dia melihat Tan Yun masuk. Melihat bahwa Li Xin sangat antusias dengan Tan Yun, Zhao Wuyi di aula utama semakin marah. Iya, setelah Tan Yun mengangguk pada Li Xin, dia membungkuk pada Tianzun Lingxia dan berkata, murid telah melihat guru, ucap Tan Yun. Iya, tidak buruk, ucap Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan memuji tanpa ragu, Yun, kamu sudah menjadi kaisar suci kelas 2, kecepatan kultivasimu benar-benar luar biasa, ucap Lingxia Tianzun. Terima kasih atas pujianmu, ucap Tan Yun dengan hormat. Setelah itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah Mu Zhen Tianzun dan berkata, saya telah melihat kakak senior, ucap Tan Yun. Iya, Mu Zhen Tianzun tersenyum, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya yang menakjubkan. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Mu Zhen Tian yang memiliki kesan baik tentang Tan Yun sebelumnya, ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme di kota militer Qingtian, dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah kembali ke Hongmeng Shenceng, bayangan Tan Yun itu terus melekat di pikirannya. Pada saat ini, setelah melihat Tan Yun lagi, Mu Zhen Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan ini sangat aneh. Dia yang tidak pernah tergerak oleh pria manapun, tidak mengerti kasih sayang seperti apa yang dia miliki untuk Tan Yun sekarang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.